Komentar saya adalah sama dengan teman satu kos Bapak. PPT-nya yang akan datang dibuat lebih menarik ya. Itu memang contoh-contoh termasuk PPT-nya. Mohon yang akan datang PPT-nya dibuat lebih menarik ya Pak. PPT itu tidak harus Bapak membuat sendiri kok, bisa minta tolong. Yang penting isinya sesuai dengan keperluan Bapak. Baik, kita lanjutkan kepada penguji 1, Dr. Sobat Indah Joyce KM. Tidak silakan 15 menit cuma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Penguji Profesor Dr. Mutia Warokas Handayani MKes, yang kami hormati penguji ketiga Bapak Profesor Dr. Dewan MKes FB, dan selamat Pak Jan Bobono atas capaian pada tahapan ujian proposal ini, serta teman-teman supporter. Tetap semangat. Baik, Pak Jan, semangat Pak, kerja. Oke, tadi permohonan dari Pak Jan itu masukan ya, tidak pertanyaan. Ternyata dipilih gitu. Oke, tapi ada beberapa hal yang ingin kami klarifikasi Pak Janum. Yang pertama, apakah penderita stroke yang ada di Reksewu ini kan peringkat 10 ya dari 15. Kenapa Pak Janum kok tidak milih yang nomor 1, kok milih yang nomor 10? Ya, begini Pak, sebenarnya rumah sakit Reksewu itu adalah merupakan rumah sakit rujukan, di mana yang berobat itu adalah dari beberapa kabupaten yang ada di sekitarnya Pak. Jadi bukan hanya Kabupaten Reksewu saja, ternyata ada dari daerah Kabupaten Tanggamus, Lampung Tengah, Reksewu itu sendiri, dan Pesawaran. Saya sendiri juga dengan kondisi itu memang kalau Reksewu sendiri memang mempunyai peringkat 10 dari sekian kabupaten, tetapi ini kan merupakan gabungan Pak. Yang ada di rumah sakit Reksewu itu yang berobat merupakan beberapa pasien yang datang dari berbagai daerah kabupaten yang ada di Provinsi Lampung gitu. Oke, baik Pak Janum, berarti base datanya adalah base data rumah sakit nih, wilayah ya? Bukan. Oke. Tipe rumah sakit dari Reksewu ini apa Pak? B atau B Pak, baik. B, berarti nanti Pak Janum menceritakan bagaimana angka kunjungan BEM ya dari ini kan baru 2 data ya di 2023 2024. Berarti nanti bisa dibandingkan dengan rumah sakit yang lain, berapa sih kunjungan mereka. Jangan-jangan rumah sakit tipe B yang lain yang ada di Lampung itu juga lebih besar. Dan jadi kita bisa membandingkan kalau misalnya masalah yang ada di rumah sakit itu tipe B aja 2194 gitu. Ternyata rumah sakit yang lain itu dengan tipe yang sama malah ada 3000. Pak Jan sudah pernah melihat rumah sakit yang lain dengan tipe yang sama? Saya belum sampai ke sana Pak. Belum sampai ke sana. Ya. Oke, baik. Pak Janum pernah mereview atau mendapatkan data bagaimana program PKRS yang ada di rumah sakit sana? Jadi di sana itu program PKRS-nya itu kan hanya belum berjalan secara baik. Pasien-pasien stroke itu kan hanya datang, hanya diperiksa di latar
stroke yang primer yang sudah stroke, tapi harapannya adalah tidak terjadi stroke yang kedua atau sekunder ya Pak. Oke, baik. Berarti nanti dipilihnya di poli. Bapak punya data stroke primer yang di poli itu berapa di antara 294 ini? Selama ini saya sudah pernah melakukan survei awal yang diberikan oleh pihak rumah sakit hanya jumlahnya saja, dia tidak terdata apakah primer atau sekunder. Nah, kenapa Bapak pilih sekunder? Kan belum ada datanya. Kan ada yang oke sudah positif, dia ada perlu rehabilitasi dan ini mencegah nanti serangan ulang. Nah, coba dibilang kenapa di sini stroke sekunder itu paling tidak Bapak bisa menunjukkan ini loh ternyata di rumah sakit itu yang sekunder ini Iya. dijalankan. Nanti saya kalau panjang dulu. Anggap 5 menit ya bro. Oke, baik. Jadi saran saya gitu Pak. Jadi bagaimana Jadi mungkin cari data yang stroke sekundernya sering Betul, memuatkan. Iya, karena Bapak kan sudah spesifik nih stroke Iya. sekunder. Iya. Yang ini Pak. Gitu. Supaya nanti Bapak pada populasi kan ada ini ya, ada eksklusi gitu kan, nanti berarti populasi Bapak adalah mereka yang menderita stroke Primer. primer maksudnya Populasinya primer Pak. perilaku pencegahan stroke sekunder. Oke, baik. Jadi nanti coba dilihat nanti yang primer dan sekundernya berapa. Jadi maksudnya sekundernya itu sebagai data bahwa dari sekian yang stroke itu adalah sekian ini terjadi stroke sekunder gitu ya Pak. Maksudnya gitu untuk menguatkan bahwa dari sekian populasinya gitu. Ya, sekian yang datang itu kategori ini gitu. Siapa? Oke. Terus evaluasi PKRS-nya ya Pak ditunjukkan sih. Nah, ini nanti populasinya pasien atau petugas yang ada di sana. Pasiennya Pak. Oke. Sekarang kita lihat tujuan 1. Ya Pak, tujuan 1 itu adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan produk pendidikan kesehatan menggunakan media. Nah, kenapa kok tiba-tiba muncul PDF profesional Pak? Jadi apa namanya, memang tahap 1 daripada penelitian R&D itu adalah mengetahui kebutuhan yang apa namanya dibutuhkan oleh penderita stroke untuk apa namanya pendidikan kesehatan. Oke. Nah, padahal pendidikan kesehatan itu kan banyak sekali medianya ya. Ini kan hanya sebagai media ya, sebagai media. Padahal kan banyak sekali. Ya, ada PPT, ada Word, ada video dan lain-lain. Nah, jangan-jangan nanti dengan video PDF profesional ini orangnya nggak bisa baca. Iya, jadi Nah, jadi gini, coba dilihat di penelitian Bapak tahap 1. Ya, di penelitian tahap 1 itu kan Bapak mengupload untuk tahap 1 itu adalah informannya terdiri dari tenaga kesehatan, dokter, perawat, promotor kesehatan, pasien, keluarga. Ini dengan metode apa? FPD, anu Pak, wawancara mendalam. wawancara mendalam. Pasiennya jumlahnya berapa? Itu bukan pasien informan saja, salah satunya adalah dari pasien stroke tadi, kemudian perawat, dokter, tokoh masyarakat. Oke, jadi kalau saran saya Pak, untuk yang pasien ini kan kelompok sasaran, ya, ini adalah suatu hal yang sangat vital, ya,
ada ini intervensi strategi. Ya, jadi setelah didapatkan pengetahuan bagaimana sikapnya, bagaimana apa yang dibutuhkan, media yang sudah ada, dukungan keluarga dan lain-lainnya, perilaku yang mereka lakukan, ternyata pasien stroke itu serangan pertama itu yang dilakukan adalah ini. Ya, ternyata nanti edukasinya akan ketemu Pak. Ternyata yang sudah diketahui itu yang sudah dilakukan di misalkan di olahraga itu kan ketahuan semua di situ. Nah, strategi intervensi nanti ada implementasi strategi, kita rencanakan. Habis itu ada evaluasi strategi sama dengan IDE gitu. Jadi konsep teorinya apa yang dipakai? Di depan Bapak sudah ada cerita tentang cognitive theory, multimedia learning, ada spatial learning, ada mungkin dari pendidikan dari Green itu yang bisa dipakai. Bapak bisa juga pelajari bagaimana pendidikan kesehatan itu dari teori behavioristik, kognitivisme, humanisme, konstruktif atau konstruktif sosial. Nanti digambar Pak, di bab 2 itu digambar, ada gambarnya semua. Nanti ini yang akan kami implementasikan. Ini caranya ini asesmen, caranya mengembangkan desain, cara mengembangkan strategi, caranya mengevaluasi. Oke. Di kerangka konsep, apakah Bapak nanti hanya sampai ke bagaimana perubahan perilaku, nggak sampai ke output akhirnya apa sebenarnya? Ending akhirnya dari pendidikan kesehatan bisa merubah perilaku, ending akhirnya apa Pak? Akhirnya adalah masalah stroke sekunder itu tidak terjadi Pak. Stroke sekunder itu tidak terjadi. Stroke-nya menurun. Iya, gitu ya. Jadi saran saya nanti di bab 1 Pak dilihat di tahap 1 didesain semua, dilihat ya khusus untuk pasien yang paling penting. Ya, pasti yang dibutuhkan untuk sasaran ini, sehingga nanti media itu akan cocok. Apakah nanti dengan pas dengan PDF atau dengan video, tergantung kebutuhan dari pasien itu. Nah nanti untuk yang informan kualitatif dengan dokter, perawat, kira-kira apa sih Bu yang sudah ada yang belum ada gitu ya. Saya kemarin dari hasil state assessment dari pasien stroke-nya yang dibutuhkan ini, apa ini memang nanti bisa melaksana dengan cara FGD, itu yang di tahap 1 ya. Terus berikutnya nanti di tahap 2 desain ya, desain dananya, desain terus develop, terus juga implementasi dan evaluasi. Oke, setelah ini di halaman 84 dijelaskan semua sudah. Terus sampel ya. Kalau saran saya pertahapan itu diselesaikan, bagaimana studi analisis data selesai, desain gimana caranya selesai, terus nanti develop ini sampai mana itu, terus nanti implementasi sampai mana, evaluasi sampai mana. Jadi pada waktu baca akan bolak-balik gitu ya Pak. Jadi satu tahapan selesai, nanti terakhir itu adalah ketemu dengan kesimpulan, termasuk misalkan di desain dan di develop itu kan ada FID, ada evaluasi media ya buat gitu kan. Nah, nanti itu selesai, bisa di satu tahapan selesai sehingga nah di halaman 88 itu kan usianya di atas 45 ya Pak. Ini untuk yang respondennya ya di hasil riset akhir ya, akhir ya. Oke. Kenapa dipilih usia 45 Pak? Usia 45 salah satu adalah penggolongan daripada usia itu sendiri, di mana usia mulai dewasa itu mulai dari 45 tahun ke atas. Itu kemudian angka kejadian stroke itu sendiri. Kalau gitu Pak, nanti di latar belakang dipetakan Pak, dipetakan usia tadi kan kalau dilihat itu kan yang hanya 16% itu di usia 6,4 itu di usia 35-44.
usia 45-59 itu 16%. Berarti di rentang antara 35-54 itu banyak gitu Pak. Banyak. Nah, itu siapa gitu? Pak, berarti mungkin ditentukan lagi ya Pak dari ya. Enggak, ya monggo nanti dilihat, makanya tadi dilihat datanya. Ya, data yang ada di Perseo itu seperti apa? Ya, itu nanti pilih sehingga Bapak untuk menemukan kelompok sasaran ini untuk membuat media pendidikan itu cocok dan pas. Karena nanti antara usia seperti yang usia 35 misalkan dengan 45 dengan yang kemajuan teknologinya pas gitu ya, dengan nilai ekonomi yang baik, punya Android, tapi nanti pada waktu ternyata sasaran saya 5, ternyata banyak kan usia 55, secara ekonomi nggak bagus, ternyata nggak punya Android, kan bisa nggak mampu laksana gitu maksud saya. Ya, jadi nanti di datanya itu dipilah-pilah betul sehingga kelompok sasaran dari model yang ingin Bapak terapkan itu pas. Itu saja. Baik, saya kira itu Bro, tadi udah nambah menit. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Pak Somo. Baik, untuk selanjutnya saya selaku penguji 2 Pak Janu Purwono. Ini tadi sudah ada beberapa catatan dari Pak Sofan, ada juga yang saya juga ingin memberi catatan. Itu yang pertama adalah terkait dengan pendahuluan latar belakang bab 1 lah ya. Bab 1 khusus di latar belakang. Ini sepertinya masih terlalu panjang Pak, karena banyak hal-hal yang tidak perlu itu yang Bapak munculkan, sehingga di awal itu sudah ruwet menurut saya. Yang pertama harusnya yang muncul di latar belakang awal itu adalah stroke adalah itu munculnya di awal, karena Bapak fokus akan ke stroke ya. Stroke adalah, kemudian dalam penelitian ini itu pencegahan stroke sekunder itu apa maksudnya? Apakah benar pencegahan stroke sekunder, berarti yang kedua, atau stroke yang berulang? Karena nanti kalau kesulitan tuh jangan-jangan itu stroke-nya sudah dia Bapak ambil itu dia sudah stroke kedua kali, mau ketiga gitu misalnya. Ya, kalimat kata itu perlu dipikirkan apakah stroke sekunder atau stroke yang berulang maksudnya. Nah, itu di awal Pak, habis itu baru Bapak munculkan angka-angka kejadiannya. Diringkas saja, ini seperti yang menyatakan stroke di dunia itu ya. Itu yang penting adalah stroke di dunia dari tahun sekian sampai tahun sekian mengalami peningkatan. Angkanya berapa itu sudah cukup. Ya, tidak perlu sebanyak ini. Terus kejadian di Indonesia bagaimana? Merupakan menduduki peringkat kedua. Benar ya? Itu sudah cukup, tidak perlu dimunculkan di Malaysia sekian, di Singapura sekian, di Thailand sekian. Terlalu ruwet Pak. Ya. Nah, saya juga memberi catatan kenapa kok Bapak memunculkan urutan ke-15 nih di Provinsi Lampung menjadi pilihan. Kemudian urutan ke-10 ya Pak ya. Ya ke-10 dan nah itu harusnya Bapak siasati Pak. Jadi kenapa kok di Lampung? Coba dilihat datanya, mengalami peningkatan nggak kejadiannya? Itu yang perlu dimunculkan. Kemudian selain mengalami peningkatan, juga Bapak menyebutkan bahwa stroke ini tetap menjadi prioritas utama dalam sistem kesehatan nasional kita. Sehingga kalau itu mengalami peningkatan di Provinsi Lampung, termasuk di wilayah yang akan dipilih, itu juga menjadi prioritas yang harus diteliti. Ya. Kemudian terkait dengan rumusan masalah, coba Pak, menurut saya akan lebih gampang kalau rumusan masalah itu sesuai dengan
tahapan dari metode yang Bapak lakukan. Tahap 1 untuk menentukan apa? Ada berapa tahap ya Pak? 5. Tahap 1 itu tujuannya apa Pak? Untuk analisa Kebutuhan. Berarti rumusan masalahnya mendapatkan atau menganalisis kebutuhan di lapangan ya. Apakah itu Bapak mau mencari faktor-faktornya, mau melakukan FGD, mau melakukan macam-macam, itu pokoknya nanti tujuannya adalah mencari kebutuhan di lapangan. Kalau tahap kedua apa Pak? Untuk mendesain media yang akan. Iya. Jadi rumusan masalahnya adalah mendapatkan bagaimana desain yang dibutuhkan, gitu kan ya? Terus tujuannya mendapatkan desain, gitu ya? Iya. Nah, coba disesuaikan saja dengan metode tahapan-tahapan yang Bapak lakukan di dalam metode. Itu akan lebih mudah. Berikutnya kerangka teori. Tadi ada masukan dari Pak Sofwan. Bapak akan menggunakan teori yang mana? Bapak boleh milih, salah satunya ada apakah Eldrill yang mau digunakan, silakan. Sehingga maksudnya ini Bapak sudah membuat banyak faktor yang mempengaruhi toh, tinggal di kelompok A menurut si Green itu loh, ini masuk kelompok apa itu kayak kelompok kelompok ya. Atau Bapak mau mencari konsep teori yang lain yang cocok, silakan. Ini sudah cukup lengkap Bapak. Cuma dasar teori yang mana yang digunakan itu disesuaikan. Kalau saya lihat kerangka teori, status ekonomi dan komplikasi atau penyakit penyerta masuk di dalam faktor yang mempengaruhi enggak ya Pak? Ada di mana berarti di kerangka teori Bapak? Ada enggak? Status kesehatan. Beda ya, status kesehatan dengan komplikasi atau penyakit penyerta. Mesti kalau ada penyakit penyerta atau komplikasi, perilaku pencegahan stroke-nya kan ya sedikit banyak dipengaruhi lah ya. Nah, mungkin kalau komplikasinya lebih parah ya lebih berhati-hati gitu toh. Kalau ringan ya tidak dibagiin aja. Ya nanti tolong ditambahkan. Di metode ini dia metode, saya setuju Pak tadi yang oleh Pak Sofwan dikatakan informan pasien itu yang perlu digali lebih banyak sehingga informannya ditambah khusus untuk pasien. Tapi pasien ini dengan sesuai dengan kelompok usia sasaran. Tadi kan dikatakan cari yang jumlahnya banyak itu ya Pak di sana yang memudahkan Bapak untuk mencari informan dan sampel-sampelnya nantinya. Misalnya kasusnya banyak di umur apa tadi dewasa apa Pak? Di atas 45 Bapak Sofwan sudah dewasa belum Pak? Foto di petanya belum? Ya nanti dilihat umur-umur mana ya supaya tidak kesulitan mencari sampelnya nanti. Jadi pada saat tahap pertama informan yang dipilih ya disesuaikan, jumlahnya ditambah khusus informannya. Ya. Mungkin kalau ditambah ya nggak 10 itu nambahnya enggak. Menurut saya paling banyak 5 lah nambahnya, 3 cukup. Kemudian systematic review Pak. Systematic review ini Bapak bisa masukkan di tahap pertama. Ya, tidak di bab 2 di tahap pertama di tahap pertama dari metode ini sudah masuk tuh systematic review. Bapak mencari misalnya ada yang didapat dari sistematik itu kemarin apa faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya Pak. Terus apa lagi Pak? SLR-nya Bapak fokuskan pada apa? Pada medianya. Nah, media yang paling banyak itu juga masuk di situ. Dipindah aja nanti. Jadi tahap pertama pendekatannya dengan kualitatif dan SLR. Mungkin FGD bisa ditambah, ada 3 berarti.
selesaikan per tahap. Kayaknya sudah bolak-balik itu Pak, tapi akhirnya saya ini sudah per tahap. Aduh, ya Pak, ini pegang kepala lagi kayak kemarin Pak. Jadi nanti sudah sih, tapi per tahapnya masih stasi. Sekarang apa Pak bedanya antara ini implementasi dan evaluasi, tahap implementasi dan tahap evaluasi, menurut Bapak apa bedanya? Tahap evaluasi ada tahap akhir di mana untuk mencari daripada efektivitas penggunaan media tersebut, di mana di sini akan dianalisis dengan menggunakan ANCOVA, di mana ada beberapa variabel yang peran tadi kira-kira terpengaruh atau tidak terhadap variabel. Itu tahap evaluasi ya, ya. Ya. Kalau tahap implementasi Itu hanya mencari mengetahui bahwa antara play dan postnya itu terjadi perubahan atau tidak, atau peningkatan daripada perilakunya. agak sedikit kan Pak. Jadi menurut saya HB-nya implementasi dan 6,2 kalau mau evaluasi itu dirujuk tetap suaminya sebetulnya nggak bisa merupakan satu kesatuan mati. dalam tahapan. Implementasi itu fokus pada pelaksanaannya. Tujuannya ya mengimplementasikan produk, melakukan intervensi tadi. Ya. Sedangkan pada evaluasi itu fokus pada penilaiannya, menilai efektivitasnya, gitu kan ya? Itu hati-hati pada saat Bapak menjelaskan di bagian metode itu juga jangan sama nanti implementasi menilai efektivitas, evaluasi menilai efektivitas, kan nggak gitu ya? Baik, saya lanjutkan, persilahkan Prof. Irwan, waktunya 10 menit. Lebih juga nggak apa-apa. Terima kasih Pak Dr. Suparjo, Bapak Ibu mahasiswa dan khususnya Pak Jen Purwono. Selamat ya Pak sudah sampai tadi. Merespon pertanyaan tentang sistematika. Ya, saya bisa memahami mahasiswa menulis seperti ini karena memang panduannya itu seperti itu. Jadi tidak bisa kalau mahasiswa sekarang ini menulis tahap 1 selesai tuntas, itu tidak bisa karena panduannya menyebutkan bab metode, 1 desain, 2 prosedur. Di dalam desain itu urutkan, desainnya itu ada 4 tahap. Lalu subbab berikutnya prosedur. Di prosedur itu dijelaskan tahap 1 itu prosedurnya begini, tahap 2 prosedurnya begini, dan seterusnya. Di sub metode yang ketiga itu kalau tidak salah apa Pak? Pengembangan. Bukan sub judul di bab metode itu kan di panduan itu bunyinya gitu. Sub bab 3 lihat aja daftar isi. Bab 3 itu nomor 1 desain, nomor 2 nomor 2 itu prosedur kalau nggak salah, cek Pak. Nomor 3 apa Pak Jen? Ini kan ada Nomor 3 itu baru saya penelitian. Pendekatan desain dan prosedur itu tidak bisa. Nomor 3 variabel. Saya lupa lah ya. Tapi di panduan itu bunyinya seperti itu. Sehingga kalau saya pengennya itu tahap 1 dikupas tuntas selesai gitu ya. Jadi tidak apa-apa membuat, tetapi panduannya harus disesuaikan dulu karena mahasiswa tentu bekerja sesuai dengan panduan. Itu pendapat saya gitu ya. Jadi kalau mahasiswa mau menulis secara tuntas per tahap, itu membutuhkan panduannya direvisi. Tapi kalau enggak, ya menurut saya ya kalau mengikuti panduan itu dikupas tuntasnya per subbabnya. Ketika berbicara subbab misalnya
kepada desainnya. Nanti kalau mahasiswa lain desainnya bukan LED ya merujuk kepada desainnya tersebut. Nah itu menurut pendapat saya ya. Jadi kembali ke panduan. Berikutnya saya mau tanya Pak, stroke sekunder dan stroke berulang itu apakah sama? Berbeda. Ini Bapak kok nulisnya garis miring nih, seolah-olah sama. Ya, jadi gini ya, ini mungkin bisa dilihat di dokumen-dokumen resmi yang ditulis oleh Persatuan Dokter apa ya, yang menaungi perusahaan apa saraf atau apa gitu ya, perdosi atau apa gitu ya. Itu saya juga membaca itu istilah yang baku ya, istilah yang sering keluar di dokumen resmi itu recurrent stroke gitu ya. Jadi kalau stroke sekunder itu bisa juga maknanya stroke yang diakibatkan oleh sebab sekunder atau gitu. Jadi term ini penting ya, term ini, istilah ini sangat penting. Ini kebetulan yang membaca bukan apa namanya, tidak ada komunitas dokter yang membidangi itu. Jadi kalau tahu nanti dikoreksi Pak gitu ya. Jadi saya minta Bapak minta pendapat ini ya, pakarnya, termnya itu apa? Mungkin orang kan dokter juga, ini term yang tepat itu apa? Kalau saya baca dokumen itu kok recurrent stroke gitu ya. Bahasa Indonesia yang sering dipakai juga ada tesis itu menyebut stroke berulang, tapi jarang tesis menyebut stroke sekunder untuk maksud ini ya. Jadi PR ya, Bapak bisa tanya ke dokter khususnya yang membidangi. Nah terus kalau begitu ini kan sasarannya memang pasien yang sudah stroke kan gitu. Iya Pak. Pasien yang sudah stroke, Bapak mau intervensi. Iya. Kalau tadi ditanya teori, itu malah menurut saya kalau mau ditambah teori itu yang mendasari bagaimana mengembangkan sebuah intervensi itu berdasarkan tadi sudah disebut ada faktor apa, predisposing, enabling, reinforcing. Itu kalau diurutkan ya teorinya itu kan preset proses itu ya. Jadi Bapak mengidentifikasi bukan hanya dari apa namanya, saya ya belajar lagi ya, bukan hanya identifikasi berdasarkan assessment behavior dan environmental saja, tapi kan dimulai dari social assessment gitu ya. Makanya singkatannya kan preset ya, predisposing, reinforcing, enabling, construct, educational, diagnosis, and evaluation gitu. Ya kalau mau nambah teori itu gitu ya, teori apa pembuatan program intervensi itu. Tapi sebenarnya tahap preset proses ini sudah digambarkan di dalam R&D. Iya, karena di R&D itu kan diawali dengan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu dengan pasti melakukan social assessment, epidemiological assessment, apalagi tadi itu membuat studi literatur ya. Itu kan bagian dari epidemiological assessment gitu ya. Social assessment Bapak juga melakukan. Nah, ini kan FGD gitu ya. Nah sekarang saya tanya ini, karena kalau ujian proposal itu harusnya ini harus diukur bagian ini ya, metode. Saya tanya lah, ini sama kayak Pak Arman, tahapnya kan ada 4 Pak. 5. Pakai Adi. Tahap analisis itu keluarannya apa Pak? Analisis. Hasil dari tahap analisis itu apa? Analisis adalah diketahui bahwa terkait dengan kebutuhan pendidikan kesehatan yang dibutuhkan oleh penderita stroke yang ada di. Oke, yang saya singkat, berarti ini ada orang stroke, supaya nggak berulang, dia harus memilih pengetahuan apa gitu. Nah itu dicari dengan apa? Analisis kebutuhan itu diidentifikasi dengan cara apa? Dengan wawancara mendalam. Wawancara mendalam kepada penderita stroke, kemudian para perawat atau dokter. tadi katanya ada literatur review. Iya. Itu masuk tadi apa?
Iya. Ya. Ya, iya pada, iya pada bahasa. Ya nanti dicari juga dengan ada. Enggak, berdasarkan teks ini ada nggak? Berdasarkan yang jenengan tulis di sini ada. Belum ada. Oh, kalau begitu dikembalikan preset. Preset itu kan mencakup predisposing, reinforcing, enabling, construct, in educational diagnosis and evaluation. Jadi di situ social assessment-nya muncul. Kalau epidemiological assessment-nya mungkin bisa dilihat dari literatur itu ya. Syukur-syukur pakai analisis meta, gitu ya. Ya nggak harus semua sih Pak. Yang penting Bapak bisa menjelaskan nanti di dalam menghasilkan bahan untuk pendidikan itu saya melakukan analisis kan gitu ya. Iya Pak. Terus setelah mendapatkan bahan untuk membuat kurikulum lah gitu ya, itu tahap berikutnya kan desain ya. Desain ya. Tahap desain itu gimana caranya? Merancang daripada media pendidikan yang akan digunakan. Kalau tahap desain itu merancang, terus tahap pengembangan apa? Pengembangan adalah menguji daripada desain yang sudah ada pada skala kecil Pak. Apakah itu memang sudah? Oh gitu ya. Gitu Pak. Jadi kalau begitu tahap 1 luarannya apa? Tahap 1 luarannya kita mengetahui kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan. Nah, terus tahap 2 sudah tahu nih kebutuhannya ini. Ya. Terus tahap 2-nya mendesain atau merancang daripada media yang akan digunakan untuk kita berarti medianya itu sudah jadi di tahap desain. Iya Pak. Oh, dan terus tahap development-nya apa dong? Tahap ini menguji daripada Istilah develop itu apa tuh? mengembangkan. Develop mengembangkan. Mengembangkan itu sesuatu yang sudah jadi apa belum? Belum jadi. Belum kan? Ya. Kok tadi sudah jadi di tahap desain? Ayo, saya mengajak. Ini logika aja, logika. Nanti sudah mendesainnya kira-kira. Kalau gitu saya koreksi saja lah. Ini ujian plus koreksi. Seharusnya namanya tahap development tambah sedikit ya. Ini untuk sebelum pulang ke Lampung, supaya Bapak nanti tenang tidurnya. Gitu ya. Ya Pak. Sebaiknya diarahkan tahap development itu baru menghasilkan modelnya. Nah kalau begitu kan nggak ada bedanya desain sama development. Desain itu kalau Bapak bangun rumah, Merancang. desain itu di bagian mananya Pak? Gambarnya. Gambarnya. Development bagian apanya Pak? Bangunnya. Mulai Jadi rumahnya, dia membangun bertahap, masang bata, gitu ya, develop. Kan gitu ya. Nanti ada tahap berikutnya setelah develop itu apa? implementasi. Implementasi. Implementasi itu kalau rumah ya dihuni gitu ya. Ini. Terus habis itu evaluasi, dievaluasi nyaman apa enggak gitu ya. Itu kalau diibaratkan membangun rumah. Berarti Pak, di tahap desain Pak, sebaiknya jangan sudah jadi gitu ya. Tetapi desain itu adalah konstruksi awal. Ya Pak ya. Ibarat rumah itu baru cetak birunya gitu ya. Berarti juga sama seperti ini. Karena kalau ini sekaligus kita ini ya, mari kita buka lah berdasarkan errornya saja. Namanya desain sama develop kok tumpang tindih gitu ya. Tadi didesain kok sudah jadi produk, dan terus developnya itu apa? Namanya juga mendevelop. Mendevelop itu berarti belum jadi. Yang kemarin aku bilang kalau kamu bisa Maka nunjukin akibatkan di desainnya tadi baru itu gambarnya, arsiteknya tapi juga untungnya kamu bilangnya prototype. dan develop itu bangunnya. Jadi coba ini metodologinya diatur ulang gitu ya. Di tahap desainnya itu Bapak kan tadi tahap 1 analisis kebutuhan. Oh, butuhnya pendidikan kesehatan itu ini. Itu kan baru berupa poin-poin aja loh. Nah, untuk bisa menjadi model edukasi, ini ada tahap di desain. Desainnya itu berupa apa? Ya, berupa bahan yang bisa digunakan orang untuk mendevelop.
itu ya berupa tertulis saja di apa namanya dikonsepkan gitu ya. Tadi kan hasil analisis itu berupa penggalan informasi gitu ya. Nah ini terus diramu menjadi satu narasi gitu ya. Kayak kalau mau membuat film, Bapak sutradara, desain itu adalah skripnya. Kan nanti si komen ngomong apa, si ini ngomong apa gitu ya. Skrip ya, macam itulah. Nah terus development itu mendevelop, dan dalam mendevelop kan ada ini ya rinci gitu ya, seperti misalnya menguji, kan diuji loh Pak. Kalau rumah ya diuji dulu bocor enggak, toiletnya itu dipakai dulu, disiram, itu kotorannya bisa mengalir apa enggak, itu diuji. Develop kan begitu. Yang mendevelop itu yang membangun, terus menguji. Nah kalau dalam konteks ini develop itu yang dengan membuat modelnya itu terus diuji, ekspor, kan gitu. Oh ini sudah valid gitu kan. Nah kalau developnya udah selesai, valid, kontraktornya udah serahkan kunci, Pak sudah saya selesaikan, ini sudah, inilah nggak bocor nggak apa-apa, kan kunci diserahkan, implementasikan, ditinggali kan gitu, diimplementasikan kepada pasien stroke gitu ya, kan begitulah. Disitulah dengan menggunakan rancangan apa, penelitiannya itu untuk menguji apakah modelnya itu efektif meningkatkan perilaku, itu memperbaiki perilaku pakai eksperimen. Itu kan di sini ditulis kan? Ya. Eksperimennya apa? Semu atau true? Semu. Pakai randomisasi apa enggak? Pakai kelompok kontrol dan intervensi. Nah ini kalau ditanya besok pas ujian ya, saya itu beberapa kali ujian itu mahasiswa bingung ditanya randomisasi. Randomisasi itu langsung mahasiswa sering mengasosiasikan dengan mengambil sampel secara random. Besok kalau ditanya seperti itu, maksudnya itu bukan itu Pak. Maksudnya itu apakah penelitian itu dirandomisasi itu terkait dengan desainnya Pak? Apakah dialokasikan secara acak atau tidak? Bukan mengambil sampelnya. Jadi ini kuasi, ya kuasi. Ada kontrolnya enggak? Ada Pak. Nah, berapa kelompok ini? Jadi 2 kelompok. Yang satu intervensinya dulu. Intervensinya diberi apa? Kita di pendidikan kesehatan. Prosedur memberikan intervensinya gimana Pak? Setelah tadi media tadi yang sudah kita buat, kemudian kita nanti akan berikan atau cara memberikannya bagaimana Pak? Mereka dikumpulkan dalam satu ruangan kah atau bagaimana? Kita berikan Sebenarnya pertanyaan bisa diperpanjang, tapi maksudnya adalah bagaimana cara Bapak mengedukasi menggunakan model yang sudah dibuat ini, itu perlu ditulis secara rinci gitu Pak. Jadi apakah di kelas apa enggak, Bapak bingung jawabnya. Besok kalau ini sudah diimplementasikan, sebenarnya hasil harus jelas gitu ya. Kelompok kontrol itu dapat apa, kelompok eksperimen itu diberikan apa, caranya bagaimana, diedukasi berapa kali itu ya. Kenapa kok sekian kali, semua pasti ditanya, ada dasarnya. Ya Pak ya. Berapa kali sudah ditulis belum? Belum ada ya itu. Ya, terus kok Prof langsung tanya, lah kok sudah tanda tangani gitu ya? Ya kan, ini jadi apa namanya motivasi. Supaya mahasiswa cepat lulus itu ya Pak Jarum. Nah, dengan begini tolong itu dilengkapi Pak. Yang pada bagian eksperimen itu ya Pak dilengkapi. Apa caranya gimana, prosedurnya. Nanti biar Bapak tidak bingung kalau melaksanakan. Nah ini waktunya sudah lewat. Saya cukupkan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Prof. Irwan. Ini memang modelnya ini promotornya begitu. Ujian sekaligus bimbingan.
gitu ya. Efisien sekali. Baik, saya ingatkan pada mahasiswa panduan selalu